Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Arya Anggara, ada Sarvina, ada Alivia Rahmani, ada Fairuz Rafifah, Syifa Mahadewi, dan Qurrata Ayun. Akan menjelaskan terkait penerapan konsep ketahanan dalam konteks pembangunan daerah. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk saja pada pembahasan pertama, yaitu tentang pendahuluan dan ketahanan regional. Sempat sudah dimention bahwa penerapan konsep ketahanan dalam konteks pembangunan daerah itu nanti akan seperti apa gitu. Apakah ketahanan ini bisa mendukung akan pembangunan daerah seperti itu. Nah, kemudian dari kata ketahanan pangan sendiri adalah ketahanan ini dipakai di berbagai jenis bidang ilmu, terlebih setelah krisis ekonomi pada tahun 2007 hingga 2009. Ketahanan menjadi topik atau bahasan yang merujuk pada objek konseptual dan analitis studi ekonomi regional. Konsep ketahanan regional ini telah banyak digunakan dalam bidang penelitian, seperti halnya karya-karya penelitian karya ilmuwan itu, ilmuwan asing. Nah, namun meski telah banyak penelitian tersebut gitu, ketahanan regional ini belum ada metodologi yang dapat diterima secara umum tentang pengukuran ketahanan daerah atau ketahanan regional ini gitu. Dan tidak ada faktor konkret dan jelas untuk pembangunan dalam kapasitas ketahanan daerah atau regional ini. Kemudian, adapun secara historis, yaitu secara historis ketahanan ditemukan dalam Ensiklopedia Britannica tahun 1824, di mana ketahanan ini didefinisikan sebagai yang pertama, kemampuan tubuh yang tegang untuk memulihkan ukuran bentuknya setelah mengalami deformasi yang disebabkan terutama oleh tekanan. Kemudian yang kedua, untuk kemampuan untuk pulih atau menyesuaikan diri dengan mudah terhadap kemalangan atau perubahan. Dan dalam menentukan arti dari ketahanan dan ketahanan wilayah, itu perlu memiliki pemahaman terkait wilayah itu sendiri gitu. Pengertian melalui sudut pandang ekonomi adalah suatu ruang yang merupakan sistem interaksi sosial, budaya, politik. Jadi melalui slide sebelumnya diketahui bahwa terdapat pengertian yang berbeda dari seorang ahli ekonomi. Jika para ahli geografi mengatakan bahwa wilayah adalah suatu bagian yang ada di permukaan bumi dengan karakteristik tertentu yang bisa menjadi pembeda dengan wilayah lainnya, maka para ekonomi mendefinisikan suatu wilayah adalah satu ruang yang merupakan sistem interaksi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Di mana hal ini dapat terjelaskan bahwa ketahanan regional lebih mengarah atau mencangkup pada permasalahan ekonomi serta fungsi-fungsinya di suatu wilayah. Sementara itu, dalam ilmu ekonomi juga memiliki beberapa pendekatan yang baru-baru ini bermunculan. Salah satunya adalah pendekatan ekonomi kompleksitas yang menyatakan terkait keterbukaan atau transparansi perekonomian serta memiliki ciri endogen dengan karakteristik yang dapat menciptakan regulasi mandiri. Kemudian lanjut pada slide selanjutnya. Dalam slide ini dijelaskan tentang 4 elemen yang dicetuskan oleh Martin di tahun 2012. Nah, selain keempat elemen ini sebenarnya terdapat 4 elemen lainnya, di mana yang 4 elemen lainnya itu disebut sebagai 4 elemen utama dalam ketahanan regional, atau disebut juga sebagai 4R. Jika 4 elemen yang diputuskan oleh Martin ini mengarah pada elemen yang dinamis serta berdampak jangka panjang, maka elemen 4R bersifat pragmatis dan berfokus pada kekuatan serta respon yang cepat dalam menghadapi krisis guncangan ekonomi. Keempat elemen Martin, seperti yang disebutkan dalam slide ini, terdiri dari resistensi, pemulihan, reorientasi, dan pembaharuan.
Resistensi atau dapat dikatakan sebagai dampak awal guncangan biasa terjadi saat guncangan ekonomi berlangsung. Biasanya digunakan sebagai pengukur reaksi ekonomi regional saat terjadi guncangan, seperti pada beberapa daerah atau negara yang dinilai kuat dalam menghadapi guncangan perekonomian sebab kebijakan yang tepat dari pemerintah setempat. Kemudian, pemulihan atau kecepatan suatu wilayah dalam pemulihan perekonomian setelah guncangan yang telah diukur dari hasil resistensi. Seperti halnya negara Jepang yang dapat dengan cepat pulih setelah bencana tsunami menerjang, sebab negara tersebut sudah terbiasa dengan bencana alam yang berdampak besar seperti tsunami atau gempa bumi. Kemudian reorientasi menunjukkan suatu wilayah dapat mengubah perekonomiannya setelah dampak guncangan menuju era yang lebih positif. Misalnya seperti negara Islandia yang mengubah fokus perekonomian dari pariwisata menjadi perikanan sebab adanya krisis ekonomi di tahun 2008. Terakhir adalah pembaharuan. Tidak seperti reorientasi yang mengubah seluruh jenis perekonomian, pembaharuan justru lebih menuju kepada pembaharuan orientasi ekonomi menjadi lebih maju bahkan sebelum guncangan terjadi. Contohnya seperti kota Detroit di negara Amerika yang melakukan upaya pembaharuan dengan mendiversifikasikan ekonominya dari industri otomotif ke teknologi startup dan juga seni. Baik, selanjutnya ada 4 elemen ketahanan penting, yang mana 4 elemen ini disebut dengan 4R. Untuk R pertama ada robustness atau kekokohan. Nah, ini merupakan kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan strukturnya dalam menghadapi gangguan, yang mana sistem ini bekerja sebagai penahan dari adanya tekanan luar atau tekanan eksternal guna menghindari adanya kerugian. Kemudian untuk R kedua ada redundation atau redundasi, merupakan kemampuan sistem dalam menahan tekanan, namun dengan cara menunda. Nah, menundanya ini bisa menggunakan pengganti ataupun dengan cara merelokasi. Untuk R ketiga ada resourcefulness atau sumber daya. Ini merupakan kapasitas dalam mobilisasi dan menerapkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan di saat terjadinya gangguan. Untuk R terakhir ada rapidity atau kecepatan. Nah, kecepatan ini digunakan dalam mengukur pemulihan kondisi hingga pada kondisi sebelum adanya guncangan. Di sini terdapat 2 faktor struktural pembentuk ketahanan nasional. Untuk faktor pertama ada inherent capabilities. Ini merupakan struktur ekonomi daerah yang berbasis keterampilan serta tingkat daya saing sebelum terjadinya guncangan. Nah, untuk faktor kedua ada adaptive capabilities, merupakan bauran tindakan dan keputusan yang diperlukan guna mempercepat kebangkitan suatu daerah, yang mana jika dipadukan antara capabilities inherent dan adaptive ini serta interaksinya di dalam suatu wilayah dapat memastikan wilayah tersebut ketahanannya kokoh terhadap guncangan. Kemudian, seperti yang kita tahu bahwasanya daerah dengan kinerja ekonomi yang lebih rendah itu lebih rentan terhadap guncangan dibandingkan kinerja ekonomi daerah yang lebih tinggi, yang mana melalui sistem kemampuan adaptif kompleks atau kemampuan sistem yang melekat pada pengorganisasian daerah, pengorganisasian diri, serta dengan adanya dimensi-dimensi dari capabilities inherent ini, ada struktur sektoral atau tingkat spesialisasi wilayah atau keragaman yang berkorelasi erat dengan kerentanan suatu wilayah terhadap guncangan. Menurut Christopher dan kawan-kawan, tahun 2010 keberhasilan setiap daerah sebagian besar dapat diukur dari beberapa aspek. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi di masa lalu dan saat ini. Yang kedua, evaluasi serta adaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, konvergensi dan keberlanjutan.
Setiap daerah harus mempertimbangkan kekuatannya, membangun strategi pembangunan ekonomi, mengidentifikasi aset-asetnya, dan memperkuat hubungan sosiospasial di antara agen-agen sosial seperti kapital, tenaga kerja, negara, dan politik. Faktor-faktor utama yang membuat suatu wilayah menjadi tangguh, yang pertama ada sistem inovasi yang kuat. Wilayah yang memiliki ekosistem inovasi yang berkembang dapat lebih mudah beradaptasi dan bertahan terhadap perubahan. Yang kedua, wilayah pembelajaran. Kemampuan suatu wilayah untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci ketahanan. Yang ketiga, tenaga kerja yang berkualitas. Pengalaman, keterampilan, inovasi, dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam membangun daya saing suatu wilayah. Faktor yang keempat, basis ekonomi yang terdiversifikasi. Wilayah yang memiliki sektor ekonomi yang beragam dan tidak bergantung pada satu industri saja lebih stabil dalam menghadapi perubahan ekonomi. Selanjutnya ada basis produksi modern dengan infrastruktur yang baik. Wilayah dengan infrastruktur yang mendukung seperti transportasi dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Faktor yang keenam ada tingkat spesialisasi yang tinggi. Adanya keahlian atau sektor unggulan yang ditekuni oleh suatu wilayah dapat meningkatkan daya saingnya. Selanjutnya ada sistem keuangan yang kuat. Akses terhadap pendanaan dan investasi yang memadai mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dan faktor yang terakhir ada daya saing dan sistem tata kelola yang baik. Ketahanan dalam konteks wilayah diartikan sebagai kapasitas suatu daerah untuk bertahan dan pulih dari guncangan dalam rangka mempertahankan jalur pertumbuhan yang baru. Sedangkan wilayah didefinisikan sebagai kapasitas dari semua komponen dalam jumlah keseluruhan untuk bertahan dan pulih dari guncangan. Dua dimensi ketahanan regional yaitu sejauh mana perekonomian daerah menurun dan kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke jalur pertumbuhan sebelum guncangan. Ketahanan regional sebagai fitur dinamis yang terdiri dari 4 dimensi yang terkait, yaitu ketahanan, redundasi, sumber daya, dan kecepatan. Dimensi struktural terdiri dari kemampuan yang melekat dan adaptif. Daerah yang mampu menggunakan pertimbangan kekuatannya, membangun strategi pembangunan ekonomi, mengidentifikasi asetnya sendiri, dan memperkuat hubungan spasial sosioekonomi di antara semua pelaku dalam sistem adalah yang berhasil dalam membentuk dan memastikan ketahanannya melalui pembangunan kapasitas pemerintah, pengetahuan dan inovasi, pembelajaran, jaringan dan kerjasama, infrastruktur daerah, dan pengembangan sumber daya alam. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.